Alhamdulillah telah ditandatangannya MOU pembangunan rumah sehat Basnas NU. 5, 4, 3, 2, 1. Yang terakhir ini permohonan Pak. Jadi kalau ini selesai, insya Allah kami jamin rumah sehat Basnas NU akan selesai. Jadi kalau hubungan antara kami dengan yang saya sekarang ini di BUMN selesai dan sesuai dengan aturan, insya Allah apa yang diprogramkan oleh Bu Saidah Sahabat paling tidak menurut rumah sehat Basnas NU akan selesai juga. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Al-Mukarram Sahibul Fadilah Akhil Aziz Ketua Basnas RI Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad A'azzahullah bi'izzih dan seluruh jajaran pimpinan Basnas RI, rekan-rekan pengurus PBNU, mari kita bersyukur. Alhamdulillah, Ketua Panitia Pembangunan Rumah Sehat Basnas, juga Ketua Lembaga Wakaf NU. Sekarang wakafnya ada, lembaganya ada. Dulu lembaganya ada, wakafnya nggak ada. Sekarang ada semua dua-duanya. Bapak Haji Martini, mari kita bersyukur kepada Allah. Sore hari ini kita saksikan bersama-sama peletakan batu pertama Rumah Sehat Basnas NU dan akan ditandatangani kerjasama antara Basnas RI dan Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, kita ini memiliki infrastruktur dan struktur yang jelas, struktur sosial yang jelas terang benderang. Beda dengan di Timur Tengah, negara atau masyarakat yang tidak jelas strukturnya. Negara kita ini terdiri dari pemerintah, TNI, Polri, partai politik, dan ormas. Jelas sekali groupingnya, grup sosialnya, grouping sosialnya jelas sekali. Ada NU, Muhammadiyah, yang terhormat Bas Razismu yang saya hormati. Nah, oleh karena itu keterkaitan satu sama lain dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan saling memperkuat satu sama lain antara pemerintah dan jajarannya, partai politik dan ormas yang ada dalam negeri ini. Sangat beruntung. Dulu pernah waktu saya di Mekah kedatangan Menteri Pemuda, rombongan pemuda dari Indonesia mau ketemu dengan pemuda Saudi yang nggak ada. Adanya kesebelasan sepak bola ada, nggak ada ormas. Begitu pula negara-negara lain. Oleh karena itu, ketika terjadi konflik sampai perang saudara, sulit untuk mencari jalan keluar karena tidak ada penengah, tidak ada perekat satu sama lain. Alhamdulillah kita di sini kalau tuh ada konflik tidak akan meluas dan dalam waktu yang singkat bisa kita selesaikan. Masih ada NU, ada Muhammadiyah dan ormas-ormas yang lain menjadi perekat bangsa kita ini. Alhamdulillah. Nah, di sini butuhnya ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mari kita perkuat gotong royong, kerjasama, MOU antara kita satu sama lain. Terutama pada sore hari ini antara Basnas RI dan NU dalam membangun rumah sehat. Ini sangat penting sekali memelihara kesehatan, hifdzun nafas, termasuk mabadi khamsah, termasuk prinsip yang 5, hifdzun nafas, hifdzul aql, hifdzul din, hifdzul mal, hifdzul nasl, hifdzul irad. Jadi 5 prinsiplah misi agama Islam atau syariat Islam. Dulu ketika Khalifah Muawiyah sakit, cari dokter Arab nggak ada. Orang Arab nggak ada dokter, paling tukang sembur paling. Ada dokter beragama Kristen ortodok
namanya Sarjius. Maka oleh Muawiyah, Dr. Sarjius diangkat menjadi dokter istana Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nanti Sarjius akan punya anak Yahya atau Johannes ad-Dimashqi, Damaskus, yang akan membawa masuk ke dunia Islam ilmu mujadalah, ilmu munadharah, ilmu mantik, dan ilmu kalam dan seterusnya. Jadi pertama kali orang Islam mendengar jauhar hudud jenis, fasal, nau, itu dari seorang non muslim namanya Yahya putra Dr. Muawiyah bin Abi Sufyan. Demikian pula Khalifah Abbasi Abu Ja'far Al-Mansur, bapaknya Harun Rashid, sakit perut. Gak ada dokter kecuali dokter beragama Zoroaster, beragama Majusi, namanya Bakhtiasyuk, Jirjis bin Bakhtiasyuk. Langsung saja dokter Jirjis diangkat menjadi dokter istana Abbasiyah. Kemudian dipercayakan membangun rumah sakit di Baghdad. Maka bangunlah rumah sakit di Baghdad. Pertama kali rumah sakit di dunia Islam, rumah sakit yang dibangun oleh dokter Jirjis bin Bakhtiasyuk ketika zaman Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Rumah sakitnya nggak dinamakan bahasa Arab Al-Mustasfa, enggak. Namanya nama Persi, Bimaristan. Itu bahasa Persia, artinya rumah sakit. Ternyata nggak mentang-mentang dunia Islam namanya Al-Mustasfa. Kalau nggak bahasa Arab banyak kurang mantap Islamnya rupanya. Enggak. Tetap namanya nama Persi, Bimaristan. Demikianlah dalam sejarah bagaimana toleransinya, keterbukaannya pemimpin-pemimpin Islam ketika mengembangkan kesehatan, mengembangkan kedokteran. Dokter-dokter pun digaji besar, antara Thabit bin Qarah juga beragama Majusi. Banyak lagi yang lain, Ibnu Sina juga dokter. Itulah pertama kali ilmu kedokteran masuk ke dunia Islam ketika Khalifah Ma'mun bin Harun Rashid. Ketika itu semua buku-buku dokteran, Jalinus dan lain-lain diterjemahkan, digaji penterjemahnya dengan gaji yang besar di Baitul Hikmah yang dibangun oleh Ma'mun bin Harun Rashid. Maka dari situlah lahirlah dokter-dokter Islam, termasuk Ibnu Sina, Abu Zakaria Ar-Razi. Abu Zakaria Ar-Razi menulis pertama kali penyakit khisbah, penyakit cacar air, namanya Al-Hawi fit Tib. Orang pertama kali menulis tentang penyakit cacar air orang Islam, Zakaria Ar-Razi, yang sekarang manuskrip aslinya ada di Sorbonne, bukan di Mekah, bukan di Madinah, di Sorbonne disimpannya. Ada tulisannya, gambarnya ada. Rases, maksudnya Razi, maksudnya Razi Zakaria, bukan Razi tafsir, bukan Razi pengarang tafsir, Razi dokter. Demikian pula dokter-dokter Muslim lahir murid dari dokter-dokter non-Muslim. Maha-gurunya non-Muslim, lahirlah beberapa dokter-dokter Muslim. Itulah sekelumit tentang sejarah ringkas bagaimana perkembangan kedokteran di dunia Islam. Masalah zakat, sejak dulu dimulai dengan para khalifah, menonjol sekali setelah lembaga zakat dibangun oleh Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Amawi, Umar bin Abdul Aziz, boleh dikatakan khalifah yang adil, walaupun dari Bani Umayyah, tapi termasuk Khulafaur Rasyidun yang kelima. Beliau yang pertama kali khalifah membangun badan amil zakat secara kelembagaan, secara resmi. Waktu zaman Nabi Muhammad, zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali masih, ya siapa yang jadi masih ad hoc lah, siapanya ad hoc. Begitu Umar bin Abdul Aziz lahir sebagai badan amil zakat, kira-kira kalau sekarang seperti itu. Oleh karena itu, di tengah-tengah kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, dua hal sangat penting, kesejahteraan dan kesehatan. Kesejahteraan tanggung jawab kita bersama. Ada berapa yatim karena COVID-19? 36.000 aitam yang ayah atau orang tuanya meninggal karena COVID-19. Mari kita sadar, kita bareng-bareng bersama yang lain, gotong royong memperhatikan nasib mereka itu. Di samping kesehatannya juga nasib sekolahnya, nasib masa depannya dan seterusnya. Itu kewajiban kita semua. Laisa minna man lam yattabi' amr muslim. Bukan umatku kalau tidak peduli sesama. Man bata syab'an wa jaru ja'if laisa minna. Laisa minna man bata syab'an wa jaru ja'if. Bukan umatku yang tidur semalaman perutnya penuh kenyang sampai gelegean, bahasa Jawa saya apa? Gelegean. Tapi tetangganya kelaparan. Bukan umatku. Walaupun jidatnya hitam.
walaupun pakai gamis, bukan umatku itu. Nah, di sini pentingnya kita bersama-sama ta'awun 'alal birri wat taqwa, terutama kesehatan dan kesejahteraan. Terima kasih Basnas, terima kasih Pak Nur Ahmad, terima kasih pada semua pimpinan Basnas peduli terhadap Rumah Sehat NU. Insya Allah ini baru pertama kali. Tahun depan ada lagi nanti, lebih besar lagi. Kalau tadi kata Pak Haji Mardini 9 bulan, insya Allah kurang dari 9 bulan sudah berdiri ini. Amin. Ya, kalau di Cina aja bisa bangun rumah sakit 1 minggu, masa kita nggak bisa bangun rumah sakit 7 bulan? Bisa insya Allah. Tahu jam saya Bu Saidah ya? Tahu jamnya ya? Oke. Dengan mengucapkan ya, kita launching sini. Saya ucapkan itu. Apa enggak? Ada MOU juga. Oh iya, boleh. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, barokahnya. Semua kita diberi kekuatan lahir batin, taufik, kekuatan lahir batin, kekuatan rohani yang paling penting, kekuatan moral, kekuatan mental, lahir batin, fit dunia wal akhirah, urusan dunia dan akhirat. Dan mari kita memohon kepada Allah agar ya Allah cukuplah sekian sampai di sini, ujian yang sangat berat dengan adanya penyakit pandemi COVID-19 ini. Ya Allah, ihfadna ihfad jami'an sya'b Indonesia min hadhil amrad wa hadzal ta'un wa hadzal waba ya Allah wa hadzal bala, irfa' anna jami'an innahu la yasrifu su'a anna illa Allah.